sekecil apapun rasa sakit di semua warga itu adalah merupakan rasa sakit. E-paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Yang keempat, kita adalah memberikan masukan, pemikiran kepada pemerintah, pemangku kebijakan. Dengan berbagai upaya. Ya, tetapi dalam tanda kutip kita tidak pernah meminta. Kita hanya memberikan pemikiran-pemikiran, memberikan alur perjuangan kita, bagaimana diniyah itu bagi kepentingan kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, agar anak-anak kita berkarakter, begitu. Dan kemudian pemangku kebijakan diharapkan untuk dapat memahami, baik itu melalui rapat-rapat desa, kalau di desa adalah musrenbang, begitulah, musdes, begitu. Kemudian juga tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, baik itu ke legislatif ataupun ke eksekutif. Tetapi prosentasenya adalah paling kalau kita prosentasekan ini adalah hanya 15%. Kenapa? Karena memang sangat sulit. Karena kita harus bergelut dengan pemahaman-pemahaman politik. Itu baik itu politik personal atau politik global. Artinya kita sulit juga harus menyikapi seperti apa ketika kita harus berhadapan dengan pemangku kebijakan tentang diniyah ini. Atau juga dengan legislatif. Makanya kita hampir kalau tidak sama sekali tidak, tapi kita hanya membatasi diri lah, begitu. Membatasi diri sehingga jangan sampai bahwa madrasah diniyah ini dianggap miskin. Saya paling menjaga marwah daripada ajengan-ajengan yang ajengan bukan ajengan tahajud bahkan. Tidak punya tahajud dia itu. Tetapi hatinya mulia. Perjuangannya luar biasa. Dia pantang menyerah. Sekalipun tidak dibayar, sekalipun di rumahnya sendiri belajar, dia tetap jalan melaksanakan ajaran agama. Nah, ini hanya kami menyampaikan hanya itulah kepada para pemangku kebijakan. Nah, alhamdulillah sambutannya, oh iya betul, saya juga dulu dari diniyah, kalau tidak dari diniyah tidak bisa begini, begitu kan, begitu. Tapi selain daripada itu ya kita akan sulit. Tapi alhamdulillah ya, ada juga ternyata perhatian sekalipun tidak begitu maksimal, tapi kita tidak mengorientasikan, tidak memfokuskan itu. Ya, sekalipun barangkali kita mendorong untuk melahirkan semacam perda. Nah, perda fluktuatif, artinya bahwa pernah membuat perda tapi kemudian juga karena dianggap diskriminatif oleh Menteri Dalam Negeri kemudian dicabut kembali. Kemudian peraturan bupati tentang wajib diniyah juga tidak begitu efektif untuk berjalan. Jadi sesungguhnya kita lebih banyak mendorong masyarakat. Jadi bagaimana agar kewajiban ini bisa diakses oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah sekarang ini perkembangan cukup juga menggembirakan. Pemerintah desa sudah mulai, dia karena langsung berhadapan dengan guru-guru madrasah diniyah, melihat bagaimana jerih payah guru madrasah diniyah dan membentuk masyarakat yang kalau berkarakter itu berkarakter sebagaimana yang didengungkan oleh pemerintah, oleh presiden, maka banyak kepala desa yang sekarang antusias. Sekalipun belum semuanya. Nah, ini tapi sudah ada perhatian. Bahkan kita sudah memberikan piagam penghargaan lebih daripada 50 kepala desa. Ya, dari 351. Kita memberikan piagam penghargaan atas perhatian mereka dan kita ucapkan terima kasih. Jadi mereka memberi perhatian apakah dalam peningkatan mutu guru, kemudian fasilitas sarana pembelajaran, atau juga ada yang insentif kesejahteraan guru sekalipun nominalnya variatif.
begitu Pak. Tapi itu pun juga sudah ada perhatian. Nah, maka kami berikan piagam dengan secawir kertas ya hanya sebagai ya apresiasi lah begitu. Nah, itu bisa kira begitu. Nah, Pak, ini organisasi FKDT itu kan mengalami perubahan-perubahan namanya. Betul. Menjadi FKDT itu kira-kira tahun berapa? Tahun 2012. Tahun 2012. 2010, 2012. 2010 masih KKDT ya? Iya, KKDT. 2012 awalnya memang dari KKDT ini kemudian ada musyawarah tapi secara totalitas tahun 2012 lah. FKDT ya, totalitas. Kenapa? Karena memang ada beberapa asumsi ketika itu masih diakses oleh pemerintah daerah. Kalau bentuknya kelompok kerja itu kan cakupannya kecil, maka harus berbentuk cakupannya yang besar, maka disebut forum. Maka lahirlah dari tahun 2010 dirintis, maka goalnya 2012. Kalau FKDT dinaungi regulasi dari pemerintah atau dari Kemenag atau dari mana? FKDT adalah dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama, iya, regulasinya. Jadi itunya jalurnya ke Kementerian Agama, betul, di bawah pembinaan, karena memang ini bidang keagamaan sebagaimana yang maksudkan dalam PP 55 tahun 2007. Nah, itu menyebutkan bahwa pendidikan agama dan keagamaan merupakan bagian atau kewajiban Kementerian Agama dalam rangka pembinaannya, tetapi harus diayomi oleh pemerintah. Nah, oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Nah, alhamdulillah pemerintah daerah mulai memahami. Tapi kalau pemahaman ini terjadi, perubahan-perubahan, pergantian-pergantian yang juga kemudian kami harus menjelaskan kembali. Tapi mudah-mudahan sekarang, karena kalau perhelatan pilkada ini nyerempet ke sana, mudah-mudahan semua para calon sudah tahu tentang madrasah diniyah. Jadi kalau nanti siapapun yang jadi sudah tidak tanya-tanya lagi, tinggal ngasih lagi gitu lah. Ngasih kebijakannya, kita tidak ingin banyak. Karena kita tidak biasa meminta uang ke pemerintah itu. Kita menyodorkan bagaimana kalau madrasah diniyah ini bagian dari pendidikan formal. Artinya kami membantu, karena takmiliyah itu sendiri adalah penyempurna. Artinya penyempurna proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang di sekolah formal. Nah, disempurnakan oleh kami. Di sekolah formal tidak ada qiraat. Nah, qiraatnya di madrasah diniyah. Sehingga ketika nanti Dinas Pendidikan mengadakan lomba membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, kan sudah qiraatnya di madrasah diniyah. Ketika di pendidikan formal atau di Dinas Pendidikan tidak memberikan pembelajaran pidato, maka pembelajaran pidato diajarkan di diniyah. Nah, sehingga ketika nanti ada perlombaan di SD, di SMP, tinggal pakai aja. Nah, inilah penyempurna. Nah, karena penyempurna ingin kita diakses dari hasil proses pembelajaran. Artinya dijadikan bahan perhitungan penilaian nanti. Tapi inilah belum terjadi. Nah, kalau itu terjadi, maka bagaimanapun guru-guru madrasah diniyah yang tidak punya kualifikasi pendidikan, sekasar mah teu boga titel lah gitu. Tapi akses pembelajarannya cukup baik, maka patut diberikan penghargaan oleh pemerintah. Jadi kami tidak meminta dengan serta-merta, berilah diniyah, sama saja dengan peminta-minta. Tapi inilah tenaga kami, inilah bukti kami, inilah kiprah kami untuk masyarakat, untuk bangsa. Sekarang kalau Bapak atau Ibu sebagai pemangku kebijakan, mangga mau memberikan apa kepada guru diniyah? Gitu. Kalau yang lain kan nyusun proposal, minta bantuan dana, kami tidak pernah. Karena marwah ajengan itu yang harus kami jaga. Marwah itu ya. Itu konsepnya gitu. Nah, kalau toh kemudian kata sebagai orang itu kan mengusulkan proposal. Kami mengusulkan proposal karena disuruh. Kami tidak biasa datang, mau ada apa Pak Suryana? Oh, saya ini bawa proposal, saya punya enggak pernah. Tapi Pak Suryana, ini ada program pemerintah, karena harusnya menyusun proposal, silakan susun proposalnya. Ya, kami juga mengikuti alur yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi kami tidak pernah meminta. Karena kalau meminta sama saja berarti kami FKDT mewakili ajengan-ajengan menyatakan dirinya sebagai orang yang miskin untuk meminta-minta. Nah, itu konsep kita.
Oke, keren kan, Pak. Ini dengar-dengar tadi bahwa Pak Sud itu juga menjadi salah satu pembuat ADART FKDT di nasional. Itu bagaimana prosesnya, Pak? Bisa sampai ditunjuk oleh nasional untuk membuat ADART FKDT? Ya. Saya ini itulah dibesarkan oleh FKDT atau oleh MK2MD, KKMD dan kemudian KKDT. Jadi ketika ada momen-momen tingkat provinsi, ada tingkat nasional, saya selalu diutus. Karena mungkin bahasa kasarnya saya paling capetang gitu. Capetang. Ya, apa itu capetang gitu. Jadi banyak ngomong lah gitu. Iya. Jadi banyak ngomong, saya selalu memberikan masukan, memberikan gagasan, dan akhirnya dari seringnya saya ngomong tampil, maka kawan-kawan di tingkat provinsi mengutus saya ke tingkat nasional untuk mengikuti perhelatan-perhelatan di nasional, apakah itu penyusunan buku, apakah itu penyiapan tatanan organisasi atau yang lainnya. Nah, disitulah maka saya menyampaikan gagasan-gagasan dari pengalaman-pengalaman, dari berbagai kepentingan, dari situasi yang ada tentang Diniyah, dan akhirnya saya masuk kepada tim perumus ADART nasional, termasuk ketika kita mendorong nama FKDT juga lahir dari Jawa Barat. Di antara Jawa Barat adalah Kabupaten Tasikmalaya. Karena pada waktu itu yang adalah mendorong adalah Kabupaten Tasikmalaya di antara provinsi. Nah, oleh itu maka sampai sekarang, sampai hari ini alhamdulillah saya masih dipercaya. Sekalipun sudah banyak yang muda-muda, tapi ya mungkin saya masih ABG gitu. Aki-aki bagi gula gitu. Gitu. Ini Pak Sud itu udah 15 tahun, berarti sekarang periode ketiga. Jadi betul. FKDT juga ada periode-periode. Satu periode itu 5 tahun. 5 tahun, betul. Periode ketiga akan berakhir tahun berapa? Februari 2021. 2021. Ya. Itu tahun depan mencalonkan lagi atau bagaimana? Saya tidak biasa mencalonkan. Tidak, atau sistemnya seperti apa? Jadi sistemnya kita mengadakan pemilihan dan secara plur mereka akan memilih kandidat-kandidatnya. Jadi kita tidak biasa mencalonkan. Kenapa? Karena kalau mencalonkan berarti ada perasaan bahwa kita mampu. Nah, itulah yang paling kalau kita mampu berarti ada rasa sombong kita. Di dunia itu tidak boleh ada rasa sombong. Nah, tapi kalau toh dipercaya jangan mundur. Dan itu adalah konsep ternyata dalam Islam begitu. Kalau meminta jabatan tidak boleh, tapi kalau dipercaya jangan mundur. Nah, jadi di FKDT itu, di Kordes itu tidak ada istilah mencalonkan dari pihak mana. Di kita tidak ada. Itu dilarang. Jadi artinya silakan nanti musyawirin, orang yang bermusyawarah itu menentukan siapa yang menjadi calonnya. Nah, jadi kepercayaan itu harus lahir, tumbuh dari kepercayaan. Tumbuh lahirnya kepercayaan itu adalah karena komitmennya, karena usahanya, karena perilakunya, karena juga mungkin nanti orientasinya. Jadi tidak, kalau mencalonkan berarti kan ada orang yang kemudian menyiapkan, dan kemudian setelah menyiapkan mendagangkan. Kita tidak dagangkan, biar dagangnya itu adalah dengan amaliyahnya, dengan prinsipnya, dengan persepsinya, dengan upayanya. Nah, kita konsepnya Al-Quran. Kalau kita yakin bahwa diniyah itu adalah agama Allah, berarti karena iman. Dia iman. Karena iman itu bagaimana setelah iman itu amalnya, perbuatannya ketika dia di organisasi, ketika dia di diniyah. Itu berarti dia punya kemampuan, punya kepercayaan, dan akhirnya kemudian bisa dipilih. Nah, sehingga kepercayaan itu akan tumbuh dan dia akan punya komitmen yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya dia disiapkan, maka dia akan dikampanyekan. Ketika dikampanyekan, dia akan menghilangkan yang jelek dan akan memunculkan yang baik. Padahal di dalamnya itu adalah jelek, tapi dibaikan. Dipoles dengan sedemikian rupa. Nah, maka itulah nanti akan berakibat kepada kepemimpinan yang semu. Kita tidak ada kepemimpinan yang semu. Kalau kita kepemimpinan yang semu, turun sendiri. Misalnya, karena sekarang KKDT atau FKDT diperebutkan, berarti menjadi menjadi mojang yang nyentrik begitu misalnya. Nah, dari perebutan inilah dia tidak akan lama. Karena nanti kalau dia tidak berhasil apa yang diharapkannya, dia akan mundur. Tapi kalau toh dia tumbuh berdasarkan
komitmen dirinya yang kemudian dipercaya oleh masyarakat, maka secara kultur dia akan tumbuh subur di dalam dirinya dan kepercayaan orang lain dan akan maju sesuai dengan visi misinya. Jadi tidak pernah di FKDT di Diniyah khususnya Kabupaten Tasikmalaya untuk dicalonkan, tapi dia dipercaya oleh umatnya. Itu yang dipertahankan. Jadi kalau misalnya siapa calon sekarang, oh Pak ini ada yang mencalon, oh jangan, nggak usah. Bahkan saya bilang, saya selalu berbicara begini, kalau kita akan ada pemilihan, kemudian kita bersama-sama dengan kawan-kawan itu duduk bersama, kemudian yang pinggir itu nanya, kamu akan milih siapa? Jangan pernah menjawab. Kenapa? Kalau Anda menjawab, yang bertanya atau yang menjawab itu sama-sama setan, karena bisikan. Nah itu jangan ada. Siapa akan memilih siapa? Saya akan memilih seseorang tanpa ada godaan. Ini pendapat saya. Kalau nanti muncul A atau B, itulah yang kemudian dianggap sebagai pemimpin karena dari nurani yang sangat dalam. Jadi melihat, mendengar, merasakan calon pemimpinnya harus benar-benar benar-benar sesuai dengan apa yang menjadikan persepsi dia tentang seseorang. Nah, gitu kan? Nah, ini kenapa? Karena ini kan bagaimanapun dia akan melahirkan kiai ini. Jadi kalau kiai di pondok pesantren tidak dipilih. Oh, ini ilmunya bagus, kemudian akhlaknya luar biasa, dan kemudian komitmennya terhadap pondok pesantren bagus. Inilah pemimpin. Jadi kita muncullah seperti itu. Kemudian bagaimana dengan tadi kan tentang konsep pencalonan. Ini bagaimana dengan konsep keanggotaan? Apa yang harus tertanam dalam diri anggota dan pengurus FKDT dalam mengolah organisasi ini? Pertama adalah bahwa dia harus komitmen tadi, bahwa kita di FKDT itu adalah karena kita ingin mempertahankan, ingin memajukan, dan ingin mengembangkan nilai-nilai agama. Satu. Yang kedua, bahwa nilai-nilai keagamaan ini adalah merupakan bagian perjuangan. Dan kita harus menjadi pejuang. Nah, komitmen pejuang inilah yang kemudian tanpa embel-embel. Itu yang kemudian ditanamkan. Yang namanya pejuang tidak ada persyaratan. Saya harus mencapai itu. Tidak ada persyaratan. Oh, saya harus ini, saya harus ada duit, saya harus ada segala macam. Itu tidak ada pejuang itu. Nah, karena bagaimanapun kita sering membaca sejarah para pejuang. Mereka tidak punya sepatu, mereka tidak punya baju. Mereka berangkat demi satu cita-cita. Apa cita-cita kita? Apakah cita-cita itu materi atau cita-cita itu adalah lillah? Nah, itulah yang kemudian kita tanamkan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa apa yang harus menjadi media? Nah, media itu adalah ini. Diniyah, media itu organisasi, dan komitmen organisasi adalah harus kesungguhan, kemudian kejujuran, harus kemudian ketekunan, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Dan kemudian ketika kita sama-sama berjuang, maka kalau kita mendapatkan manis, maka sama mendapatkan manis. Kebanyakan ketika ada pekerjaan, marilah kita berjuang. Tapi ketika ada manis, inilah milik saya manisnya. Kita tidak bisa begitu. Apapun kita rasakan, sekecil apapun rasa sakit di semua warga itu adalah merupakan rasa sakit semua. Nah, itu yang kita tanamkan. Insya Allah mereka akhirnya merasakan sampai hari ini. Oleh karena itu, maka ketika kita datang menghadiri acara-acara berbagai event dan sebagainya, kita tidak ada perhitungan apalagi sampai materi. Yang penting bagaimana kita bisa bersilaturahmi. Silaturahmi itu membawa berkah. Alhamdulillah, berkah luar biasa. Alhamdulillah.